6 bansos cair mulai besok Senin 17 Oktober hingga 31 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Oktober. Dan hingga pada pertengahan bulan Oktober, realisasi bantuan sosial dari pemerintah semakin masif atau gencar dilaksanakan. Minggu ketiga dan minggu keempat ada 6 bansos yang terkucur, baik itu untuk KPM yang ada di DTKS, termasuk KPM PKH, BPNT, dan PBI, BLT pengalihan subsidi BBM yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Dan juga ada penerima bansos non-DTKS. Nah, yang non-DTKS ini juga ada yang menerima bantuan ya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi informasi gembira untuk semua sebagai pemerlu bantuan sosial pemerintah. Baik itu untuk KPM yang ada di DTKS maupun yang non-DTKS. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak terus hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Dan bagi yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa tombol subscribe diaktifkan dan lonceng notifikasinya turut diaktifkan juga agar teman-teman dapat pemberitahuan jika channel kami selalu menayangkan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah yang cair. Baik teman-teman, kita mulai dari bantuan non-DTKS. Di mana penerimanya itu berasal dari masyarakat umum yang memenuhi syarat tapi tidak bersumber dari data DTKS. Bantuan pertama, BLTDD. Terpantau mulai hari ini beberapa daerah menyalurkan bantuan langsung secara tunai dana desa. Untuk mengetahui apakah teman-teman sebagai penerima bisa langsung mengeceknya secara online. Kunjungi laman sid.kemendesa.go.id. Pada halaman Home, terdapat 2 pilihan pencarian data desa. Pilih pencarian data desa berdasarkan nama desa. Lalu ketik nama desa, lalu Enter. Setelah muncul nama desa, pilih BLTDD pada menu. Daftar penerima BLT dana desa akan terlihat. Selanjutnya, bantuan kedua, BLT Ojol. Nah, teman-teman, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, BLT Ojol dan UMKM menggunakan dana transfer umum untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Selain ojol dan UMKM, BLT dari DTU ini juga ditujukan untuk nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Nah, syarat mendapatkan BLT Ojol, warga negara Indonesia tentunya memiliki EKTP beserta bukan merupakan aparatur sipil negara ASN yang meliputi anggota Polri atau TNI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Baik teman-teman, lanjut bantuan ketiga, BSU, bantuan subsidi upah. BSU akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta. BSU ini diberikan kepada pekerja di Indonesia yang bergaji 3,5 juta per bulannya atau setara upah minimum provinsi UMP masing-masing. Penyaluran BSU melalui kantor pos sudah berlangsung pada tahap 5 pada pekan ini. Minggu kedua, Oktober 2022, Kemenaker akan kembali menggunakan kantor pos untuk penyaluran BSU tahap 6 pada pekan depan, minggu ketiga Oktober 2022. Dalam keterangan resmi, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia menyatakan penyaluran BSU tahap 5, 6, dan selanjutnya di kantor pos dilakukan kepada pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara.
Bank Himbara adalah bank milik negara seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BTN. Untuk penyaluran BSU tahap 6 dan selanjutnya tersisa 6,2 juta pekerja. Nah, untuk pencairan atau penyaluran BSU tahap 6 mulai Senin besok. Lanjut, bantuan keempat, BLT UMKM. Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat dalam rangka pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, nelayan hingga ojek online atau ojol. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, BLT UMKM hingga ojol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK-07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Program ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan 2% dana transfer umum DAU senilai 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan UKM. Syarat penerima BLT UMKM 1,2 juta, yakni warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan syarat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan, memiliki nomor induk berusaha NIB atau surat keterangan usaha SKU, bukan dari ASN, anggota Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD, tidak sedang menerima kredit usaha rakyat. Nah, teman-teman, untuk mengecek apakah teman-teman adalah sebagai penerima BLT UMKM yang cair dari tanggal 17 Oktober hingga 31 Oktober 2022, silahkan akses situs efom.bri.co.id plus BPUM di aplikasi browser, baik itu melalui HP yang Anda miliki ataupun laptop. Selanjutnya, untuk bantuan kelima dan yang keenam adalah merupakan bantuan reguler Kementerian Sosial yang ada di DTKS. Nah, bantuan kelima adalah bantuan program sembako. Sesuai dengan keterangan pejabat pemerintah yang memang mengetahui dan berwenang terhadap penyaluran ini, yaitu Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata, mengatakan total anggaran yang telah disiapkan untuk kartu sembako di tahun ini sebesar 45,12 triliun. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dan terpantau mulai hari ini hingga pekan-pekan ke depan, bantuan program sembako yang dicairkan pada bulan Oktober ini masih pada alokasi program sembako untuk bulan Agustus yang masuk melalui kartu KKS atau yang disalurkan melalui Bank Himbara. Nah, adapun nilainya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menjelaskan bahwa program sembako nilai bantuannya adalah Rp200.000 per bulannya, sehingga setiap kali penyaluran itu jumlahnya Rp600.000. Duit bansos itu penyalurannya dilakukan melalui himpunan bank milik negara atau Himbara, sedangkan untuk daerah yang sulit dijangkau perbankan menggunakan PT Pos Indonesia, biasanya di daerah Papua, Papua Barat, dan sebagian Maluku. Nah, teman-teman, selanjutnya bantuan terakhir yaitu bansos ke-6 yang cair pada pekan ini hingga pekan ketiga adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH yang masih dibayarkan pada bulan Oktober sampai pada pekan-pekan depan adalah penyaluran sisa kuota tahap ketiga dan merupakan KPM penggenapan 10 juta penerima yang berasal dari penerima kartu sembako PPKM. Dan tambahan dari penerima kartu KKS baru yang merupakan usulan baru dari DTKS. Jadi penerimanya adalah peserta baru yang menjadi anggota PKH pada tahap ketiga. Nah, untuk PKH yang cair besok adalah yang masuk pada termin 7, 8, dan 9 yang disalurkan melalui Bank Himbara, Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Nah, untuk PKH tahap keempat, kira-kira kapan cairnya? Apakah memungkinkan cair di bulan Oktober ini? Jawabannya ya, bisa jadi karena hingga saat ini sudah proses penggodokan calon penerima
tahap keempat dan calon penerimanya sudah terpantau pada aplikasi 6NJ. Tercatat sebagai calon penerima PKH triwulan keempat. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan cair pada minggu terakhir Oktober, dikarenakan pada pekan ini rekonsiliasi tahap ketiga tengah dilaksanakan di seluruh daerah kabupaten kota, sehingga harapan untuk cair PKH-nya untuk tahap 4 pada pekan akhir kemungkinannya bisa tersalurkan. Ya teman-teman, kita berdoa saja semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan mengenai 6 bansos cair mulai besok Senin 17 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2022. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan tanggapi dengan komentar atau pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.